Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sama-sama akan membuka satu bagian firman Tuhan dari Matius, Injil Matius pasal ke-20 ayat 1 sampai yang ke-15. Injil Matius pasal ke-20 ayat 1 sampai yang ke-15. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, perhatikan, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masih masuk terdahulu, sangkanya akan menerima lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah kamu? Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau saja kita cukup aktif di media sosial, maka sebetulnya kita menemukan ada sebuah isu yang sedang hot, yang sedang dipergunjingkan ya oleh banyak orang, khususnya oleh para hamba Tuhan, pendeta-pendeta dan akademisi teologi, yaitu tentang seorang dosen komunikasi dari UI yang berinisial AA lah ya, saya tidak menyebutkan ya, jadi AA. Nah, dikatakan oleh beliau bahwa di dalam seluruh kitab suci agama-agama, baik itu Muslim ataupun Kristen, itu terdapat bagian-bagian muatan ayat-ayat yang jika ditafsir dengan cara sempit bisa membuat orang berperang. Jadi dia mengatakan bahwa di dalam kitab-kitab suci itu terdapat ayat-ayat yang sebetulnya berisi sebuah narasi-narasi yang kalau ditafsirkan secara sempit bisa memunculkan peperangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kalau kita mau berpikir secara rasional, Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh AA ini ya bisa dikatakan masuk akal gitu ya. Walaupun di dalam pihak kita sebagai orang yang mempercayai bahwa bagian itu tidak sedang berbicara demikian. Tetapi kalau kita menempatkan diri kita sebagai orang tersebut, ya dia kan bukan Kristen, ya dia juga beragama lain. Dan dia tidak memang berkecimpung di dalam menafsirkan kitab suci, maka sangat masuk akal ketika dia bisa mengatakan bahwa bagian-bagian ini sebetulnya mengandung konten-konten kekerasan. Nah, permasalahannya Bapak Ibu sekalian, kalau dia orang yang bukan atau non-Kristen menafsirkan sebuah bagian firman Tuhan dengan cara keliru, permasalahannya adalah Bapak Ibu sekalian, di dalam konteks gereja, ternyata kita pun juga seringkali menemukan banyak pengkhotbah yang menafsirkan kebenaran firman Tuhan itu dengan cara yang keliru, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu rajin misalnya membaca, sekarang ini kan sudah zaman online ya, kita bisa melihat khotbah siapa aja Bapak Ibu sekalian. Ya. Sekarang itu pembicara-pembicara yang cukup diminati banyak penonton ya, viewernya itu bisa sampai ribuan gitu ya.
Nah, kalau Bapak Ibu mencermati isi khotbah mereka, sebetulnya apa yang ditekankan oleh mereka lebih kepada ajaran-ajaran moral, bukan Injil. Karena itu Bapak sekalian, kita perlu sekali lagi sebagai orang-orang Kristen yang bertanggung jawab, kita sekali lagi perlu memahami pentingnya sebuah pengajaran tentang Allah yang seimbang. Kalau kita memberikan sebuah pengajaran yang tidak seimbang, maka sebetulnya akan selalu muncul ada dua kelompok jemaat. Yang satu kelompok oportunis dan yang kedua ada kelompok pesimis. Nah, kelompok oportunis ini Bapak Ibu sekalian adalah mereka yang senang sekali dengan sebuah sajian atau berita tentang kasih Allah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang kasih Allah, dikatakan kita punya Allah yang luar biasa baik, Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Kasih Allah adalah kasih yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Kasih Allah adalah kasih yang akan selalu menolong kita. Sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Tuhan berjanji kita tidak akan pernah mengalami susah. Ya, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langitnya dan memberikan kita berkat secara berkelimpahan. Kalau Anda percaya pada Kristen, Anda tidak akan pernah sakit. Waduh, Bapak Ibu sekalian. Ini berbicara tentang kasih Allah yang tidak seimbang. Lalu sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar bagian lainnya, ketika orang lebih menekankan tentang keadilan Allah, maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian di atas mimbar akan selalu terdengar tentang penghakiman. Hai orang-orang berdosa, aku tahu siapa engkau. Tuhan tahu apa yang kau lakukan di rumah. Walaupun kau menonton film porno di balik kamar yang tertutup rapat, tetapi Tuhan tahu. Celakalah engkau, ular beludak. Waduh, akhirnya kita mendapatkan jemaat-jemaat yang pesimis. Apakah saya bisa diselamatkan? Apakah saya layak di hadapan Tuhan? Nah Bapak Ibu sekalian, karena itu Bapak Ibu sekalian kita perlu memahami sekali lagi. Apa yang Alkitab sampaikan kepada kita secara utuh. Kalau kita berbicara tentang Allah atau Tuhan yang murah hati itu Bapak Ibu sekalian, maka kita tidak bisa melepaskan konteksnya. Kita tidak bisa melepaskan juga tentang keadilannya. Berbicara tentang kasih Allah, berbicara juga tentang keadilannya. Ini dua bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada sifat Allah. Maka kalau kita menekankan yang satu dan melepaskan yang lain, yang terjadi adalah kita akan menjadi orang-orang yang tidak bisa memahami Allah itu seperti apa sesungguhnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Kristen, maka pada saat kita menyadari waktu kita menerima Tuhan Yesus, maka yang perlu terjadi selanjutnya bukan saja secara status kita di hadapan Allah berubah. Tetapi yang perlu terjadi juga adalah perubahan mengenai gambaran dan konsep yang salah dan merusak diri kita dengan gambaran dan konsep yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, waktu kita menjadi orang Kristen itu tidak serta-merta kita berubah menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang langsung pakem terhadap apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Terkadang Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita memahami firman Tuhan, maka konsep kebudayaan kita yang lama itu masih sering mempengaruhinya. Pada waktu kita memahami tentang keadilan Allah, maka yang kita pahami adalah bagaimana kita berbuat baik supaya kita berkenan di hadapan Allah. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian di dalam kehidupan kita, penting sekali bagi kita itu untuk senantiasa berteologi, bukan cocok logi. Ya. Nah ini kan yang paling laku ini kan kalau khotbahnya cocok logi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena itu sangat sangat cocok lah dengan tes kedagingan kita. Contohnya Bapak Ibu sekalian, pada waktu suatu hari saya mendengar seseorang berkhotbah dari Amsal pasal 11 ayat 17. Ya. Dikatakan di dalam bagian itu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Wah, dia langsung memulai dengan bagian seperti. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadi orang-orang yang murah hati. Karena Allah senang dengan orang-orang yang murah hati. Ketika kita murah hati, maka, nah ini mulai masuk. Maka Allah dikatakan akan memberkati hidup kita. Kalau kita menjadi orang yang berbuat baik, maka dikatakan sesuatu yang baik itu akan datang kepada diri kita. Karena itu kita perlu berbuat baik.
Tetapi orang yang kejam dikatakan menyiksa badannya sendiri. Karena itu kita tidak boleh kejam. Ya, lalu cocok logi lah di dalam bagian-bagian itu. Nah, kita melepaskan sebetulnya apa yang dimaksudkan di dalam bagian ini. Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu kita sadari Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membaca Alkitab Bapak Ibu sekalian, sebetulnya metanasi Alkitab adalah kisah mengenai kasih setia Allah yang senantiasa utuh. Tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Berita kasih Allah dijadikan kadang-kadang alat manipulatif yang efektif mencari keuntungan diri. Dan berita penghukuman dijadikan alat manipulatif yang efektif untuk membuat orang mau berubah karena motivasi rasa bersalah, ketakutan, dan rasa malu. Sehingga kita menjadi Kristen. Bapak Ibu sekalian, pernah tidak mendengarkan sebuah penginjilan seperti ini? Kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu masuk neraka. Terima Yesus, masuk surga. Kelihatannya benar. Tetapi kalau kita tidak membahasnya secara menyeluruh, maka itu sebetulnya ancaman. Betul ya? Banyak orang mau masuk Kristen, kenapa? Mau masuk surga kan? Maka ada slogan, muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati, masuk surga. Kan kita semua mau seperti itu. Betul Bapak Ibu sekalian? Ketika kita dijanjikan sesuatu yang menarik tentang surga, maka kita tertarik. Ada juga mengatakan, kalau kita mau menerima Yesus, maka kita punya investasi, yaitu apa? Surga. Wah, itu tentang kasih Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, kita mesti memahami bagian ini dengan benar sekali. Apakah yang dimaksud dengan kemurahan daripada hati Allah itu sendiri? Berbicara tentang kemurahan, itu terjadi pada saat seseorang melakukan kesalahan, tetapi diberikan penghukuman yang lebih ringan dari yang seharusnya ia terima. Itu berbicara kemurahan. Atau upah yang lebih besar dari yang seharusnya ia terima, ini juga berarti kemurahan. R.C. Sproul mengatakan Allah mengaitkan antara keadilan dengan kemurahan. Jadi dia mengatakan kemurahan dengan keadilan itu sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Berbicara anugerahnya pada dasarnya adalah semacam kemurahan hati. Allah bermurah hati kepada kita pada waktu ia tidak menghukum kita dengan penghukuman yang sepatutnya kita terima. Dan pada waktu ia memberikan upah atas ketaatan kita, padahal kita memang seharusnya taat kepadanya. Jadi sebenarnya kita tidak seharusnya menerima upah. Itulah kata kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita meyakini bahwa kita adalah orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka yang perlu kita pikirkan bukan lagi bagaimana saya berbuat baik supaya saya bisa masuk surga. Tetapi yang penting bagi kita sekarang ini adalah menikmati anugerah itu sendiri Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita menghidupi kebersyukuran kita di hadapan Tuhan. Oh dulu saya adalah orang yang tidak layak. Orang yang seharusnya binasa. Tetapi hari ini ketika Yesus menyapa saya. Yesus memanggil saya. Yesus mengampuni dosa saya. Maka saya menjadi orang yang diselamatkan. Apa yang selanjutnya harus saya lakukan? Yang selanjutnya kita lakukan adalah bagaimana kita juga berbagian di dalam karya Allah untuk menunjukkan kasih Allah itu sendiri. Masalahnya Bapak Ibu sekalian, banyak orang Kristen setelah menerima kasih Allah lupa untuk mewujud nyatakan kasih Allah itu kepada sesamanya. Padahal jelas sekali Yesus memberikan sebuah pengajaran. Hukum yang terutama yang mesti kita ingat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan kasihilah sesama manusia. Maka pada waktu Allah bermurah hati, itu artinya adalah seharusnya keadilan Allah itu nyata dalam hidup kita. Penghukuman. Tetapi dia memilih untuk diselamat, untuk menyelamatkan kita. Di dalam bagian yang kita baca tadi Bapak Ibu sekalian. Ketika si pemilik kebun anggur, dia memanggil orang-orang untuk bekerja di tempat kebun anggurnya. Dia telah memberikan sebuah pernyataan keadilan. Ya, bahwa setiap orang yang bekerja di tempat dia sehari itu mendapatkan 1 dinar. Maka
Ketika ada yang mungkin masuknya setengah hari atau hanya 1 jam, ketika dia memberikan 1 dinar itu adalah hal keadilan Tuhan. Sekaligus di situ juga berbicara tentang apa? Kemurahan Tuhan. Tapi konsep kita sebagai orang-orang pada umumnya, keadilan itu harus berbicara sesuatu yang apakah saya layak untuk mendapatkannya. Kalau saya bekerja lebih banyak, maka harusnya saya mendapatkan lebih banyak. Itu konsep dunia. Tetapi konsep Allah mengatakan tidak seperti itu. Allah bermurah hati kepada kita. Keadilannya selalu berbicara dalam kemurahannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bagaimana respon kita terhadap kemurahan Allah itu penting. Di dalam perjalanan rohani kita dengan Allah, maka seharusnya kita sampai kepada sebuah pertanyaan. Apa yang diinginkan Allah dari saya? Pada saat kita sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Yesus ajarkan, maka kita dapat mengerti apa yang Allah inginkan dari kita adalah agar kita mengenal dan mengasihinya. Allah mengasihi kita dan ingin dikasihi oleh kita. Pengagungan tertinggi yang dapat kita berikan kepada Allah adalah hidup dengan bahagia karena kita memahami kasih-Nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita telah percaya kepada Yesus Kristus, kalau kita percaya Dia sudah menyelamatkan kita, maka jangan lagi berpikir sama seperti orang yang belum percaya. Kita takut, kita khawatir, apakah kita layak, apakah kita pantas menerima keselamatannya. Itu masa lalu. Yang kita perlu pikirkan sekarang adalah bagaimana kita menyenangkan hati Allah. Supaya Allah dimuliakan di dalam hidup kita. Apa yang perlu saya lakukan sekarang terhadap sesama saya ketika saya sudah menerima anugerah itu? John Newton, seorang tuan yang kejam sebelumnya. Ia membeli dan menjual budak. Ia membeli budak dengan harga yang sangat murah. Orang-orang kulit hitam. Lalu dia jual di Eropa dengan harga yang tinggi. Dia menikmati itu. Dia bersenang-senang. Dia seorang yang kejam. Tetapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia menerima kemurahan hati Tuhan. Apa yang terjadi? Dia membuat sebuah lagu, Amazing Grace. Amat besar anugerahmu, memberi aku selamat, hilanglah jiwaku dulu di jalan yang sesat. Berbicara tentang kemurahan hati Allah, itu berbicara tentang sesuatu yang tidak layak kita terima, tetapi Dia berikan. Berbicara tentang kemurahan hati Allah. Berbicara tentang segala sesuatu yang tidak bisa kita beli, yang tidak bisa kita ciptakan, tetapi itu diberikan kepada kita. Berbicara tentang kemurahan hati Allah, itu berbicara tentang semua respon yang diberikan, yang dikerjakan Allah di dalam hidup manusia. Sebetulnya bagi Allah itu gampang untuk membereskan kita yang berdosa ini. Dia tidak perlu membinasakan kita karena memang kita sudah binasa oleh dosa. Bagi Allah tidak sulit untuk membuat semua orang mengalami pertobatan. Karena bagi Dia terlalu mudah untuk mengubah hati seseorang yang keras. Tetapi kalau sampai kita mendapatkan kemurahan hati Allah itu, maka yang perlu kita lakukan adalah bersyukur. Bersyukur. Menjadi orang yang senantiasa bersuka cita. Menjadi orang yang selalu punya pengharapan. Menjadi orang yang selalu punya optimisme dalam hidup. Menjadi orang yang selalu punya sebuah keinginan untuk berbagi, mengasihi sesama kita. Bapak Ibu sekalian, panggilan keselamatan bukan saja berbicara sekali lagi, perubahan status kita di hadapan Allah. Namun juga perubahan mengenai gambaran dan konsep yang salah dan merusak kita dengan gambaran dan konsep yang diajarkan Yesus. Kita perlu belajar untuk memahami pengajaran tentang Allah secara seimbang. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu memiliki semangat berteologi bukan cocok logi.
Yesus mengajarkan tentang Allah yang murah hati, Allah yang bertindak berdasarkan keadilan dan kemurahannya. Allah yang baik dan indah, pengasih dan dapat dipercaya. Allah yang rela berkorban dan pengampun, berkuasa dan lembut, serta selalu bekerja untuk kebaikan kita. Allah yang bukan saja Allah yang baik, tetapi ia konsisten dalam kebaikannya. Kemurahan hati Allah menunjukkan keadilannya yang dinyatakan dengan memilih untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang sepantasnya kita terima, yaitu penghukuman. Mari Bapak Ibu sekalian kita sama-sama berdoa.